Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang pada malam hari ini kita sampai pada ayat ke 75, 76 dan 77. Insyaallah kita akan mengkaji pada ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatsma'una. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ayyuhal mu'minun ayyu'minu lakum. Di sini seruannya kepada orang-orang yang beriman. Maka apakah kamu wahai kaum muslimin mengharapkan mereka akan percaya, ayyu'minu lakum, percaya kepada kalian, wa qad kana fariqum minhum, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mendengarkan firman Allah lalu mengubahnya, yuharrifunahu,
mereka mengubahnya setelah memahaminya ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam di dalam kitab mereka, kitab Bani Israel, yaitu di dalam kitab Taurat. Mereka memahaminya, kemudian mereka mengubahnya setelah memahaminya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi kita masih berkaitan penjelasan tentang bagaimana Bani Israel ini mereka mengetahui seluruh isi daripada kitab-kitab Taurat itu, bahkan mereka mendengar kalamullah, ya. Jadi mereka ini menuntut kepada Nabi Musa agar mendengarkan langsung, ya, kalamullah. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tetapi pada saat mereka bertemu dengan kaumnya, dengan Bani Israel, kemudian mereka tidak menyampaikan sebagaimana apa yang difahaminya, sebagaimana apa yang sudah diketahuinya dari kitabullah. Dan ketika mereka menyampaikan, mereka merubahnya tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu ay yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilihi. Jadi mereka mentakwilkan, mereka merubah maknanya. Nah, dan ini sebagai peringatan kepada orang-orang beriman agar ketika menyampaikan Al-Quran, agar ketika menyampaikan kitabullah, menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak merubah-rubah. Jadi ini sebagai peringatan bagi kita kaum muslimin supaya tidak merubah apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ketika kita menyampaikan Islam, maka Islam sebagaimana yang difahami oleh as-salafus saleh. Siapa mereka? Yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi tidak merubah, ya. Sehingga di dalam memahami Islam itu secara utuh. Oleh karena itu ketika kita menyampaikan satu ayat atau menyampaikan terkait dengan masalah agama, tentang masalah Islam ini, kita harus betul-betul merujuk, ya, kepada sumber yang benar. Jangan sampai seperti Bani Israel ini yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili, ya. Jadi merubah dan memaknai Al-Quran, memaknai kitabullah, memaknai apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dengan takwilnya sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka bersiap-siap dia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ini peringatan sangat keras sekali agar kita di dalam menyampaikan terkait tentang masalah agama ini, masalah Islam, harus betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Tidak boleh dirubah-rubah, apalagi ditafsirkan dengan maknanya, dengan akalnya. Satu contoh yang paling banyak memahami, ya, terkait dengan masalah-masalah Islam ini, ketika mereka memahami dengan makna, hanya makna secara bahasa saja. Kalau di dalam Islam itu ada makna lughatan wa makna istilahan. Kalau hanya secara bahasa saja, maka
maknanya akan lain, tidak sesuai dengan syariat. Satu contoh memaknai masalah jilbab. Jilbab itu maknanya secara bahasa apa? Menutup. Kalau hanya sebatas menutup saja, kemudian kita tidak memaknai jilbab sebagaimana syariat, yang tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, maka hanya sebatas menutup. Dan tidak heran kalau ada profesor, doktor itu yang memaknai jilbab itu menutup. Kalau kebiasaan adat istiadatnya orang Jawa menutupnya pakai jarik, itu sudah bisa dikatakan memakai jilbab. Kalau hanya sebatas itu, maka kita akan memaknai istilah-istilah di dalam Islam ini secara keliru, tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Hafsah binti Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana batasan aurat perempuan? Semuanya aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, kalau kita kaji secara mendalam makna jilbab ini, ya banyak, banyak para ulama, apalagi imam madhab yang 4, kita akan mendapatkan banyak pendapat. Semuanya aurat, bahkan wajah ini juga termasuk aurat menurut Imam Syafi'i. Sehingga kalau perempuan itu sunnah, dianjurkan memakai niqab. Nah, ini berbagai macam pendapat dari imam madhab. Oleh karena itu di dalam memaknai istilah-istilah dalam Islam kita harus merujuk kepada syariat. Makna jilbab. Kemudian makna sholat. Sholat itu kalau kita secara bahasa itu ada maknanya as-sholatu ad-du'a. Sholat itu makna bahasanya adalah doa. Lah kalau hanya sebatas memaknai sholat, istilah Islam itu hanya kita maknai secara bahasa, maka seperti ada intelektual di Jogja itu, di kampus ada seorang intelektual ketika waktu sholat tidak sholat, ketika waktu sholat dia hanya duduk, kemudian ditanya, loh Bapak tidak sholat? Loh saya sudah sholat. Loh di mana Pak sholatnya? Sholat saya dengan doa. Dan doa itu adalah sholat. Dia memaknai sholat hanya sebatas doa, sehingga tidak sesuai dengan syariat. Karena sholat itu sendiri adalah satu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah ini makna-makna yang dikesimpangkan. Orang-orang Bani Israel itu terbiasa begitu, menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabullah. Nah, kalau kita kaji kemarin bagaimana Bani Israel itu ngeri, sudah langsung mendengarkan kalamullah, tetapi tetap saja mereka ini adalah orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau hari ini kita melihat bagaimana memaknai makna jihad, jihad bersungguh-sungguh. Jihad bagaimana ada yang memaknai dengan makna secara lughatan, bersungguh-sungguh. Jadi kalau sudah makna berjuang, makna jihad itu bangun jembatan itu ya jihad, bangun WC umum itu juga jihad, menafkahi keluarga itu juga jihad, karena maknanya apa? Bersungguh-sungguh. Nah, tetapi kalau kita merujuk kepada para ulama, makna jihad, apalagi
ada makna jihad fi sabilillah, ya. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya sangat banyak sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna al-jihad ini. Kemudian banyak para ulama memaknai makna jihad. Sehingga ada yang mengatakan bahwa al-jihad ketika sudah disertai dengan makna fisabilillah, al-jihad bermakna qital, ya. Yaitu maknanya adalah perang. Jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bimana al-qital, ya. Ini banyak para ulama menjelaskan di dalam kitabnya. Tetapi hal yang seperti ini tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Kenapa? Karena khawatir kalau makna jihad yang seperti ini disampaikan, nanti umat Islam ini jadi radikal, ya. Jihad maknanya apa? Perang. Padahal tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu, ya. Tidak mesti kalau jihad itu harus qitalul kufar idza laqitahum, ya. Jadi maknanya kalau kita mengkaji terkait makna jihad itu al jihadu fisabilillah ay bi makna qitalul kufar idza laqitahum, ya. Memerangi orang kafir apabila kita bertemu dengan mereka. Nah, kalau nggak ada sebab, ya, nggak ada sebab musabab terus ketemu orang kafir terus dibunuh itu, ya, nah itu bukan namanya jihad itu, ya. Ya, jadi di sini ada sebabnya. Kenapa memaknai jihad makna seperti itu? Nah, itu juga ada banyak penjelasan para ulama. Nah, disinilah ada banyak keterangan. Ada banyak penjelasan dari para ulama yang tidak dijelaskan hari ini oleh orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Nah, kalau seperti ini akan sama persis seperti yang dijelaskan oleh Allah dengan sifat-sifatnya Bani Israel. Yaktumunal haqq, menyembunyikan kebenaran, tidak menjelaskan dengan benar apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan yang paling ngeri itu, Pak, ya, Bu, hari ini di dalam kitab sejarah yang diajarkan, ya, di dalam lembaga pendidikan itu dihapuskan sejarah Islam, ya, yaitu pada materi pelajaran yaitu peperangan yang ada di dalam kisah Nabi Muhammad SAW, ya. Ada perang Badar, perang Uhud itu tidak ada, ya. Dalam ilmu-ilmu sejarah hari ini banyak sekali yang disembunyikan, ya. Padahal kata ahli sejarah, ya, ada ahli sejarah Profesor Aminuddin Kasdi, itu ahli sejarah dari UNESA. Itu beliau mengatakan kalau satu peluru saja itu hanya membunuh satu orang. Tetapi kalau sejarah tulisan ini yang disesatkan itu berapa orang, Pak? Bisa jutaan, ya. Kalau kurikulum ini sudah dirubah, mindsetnya sudah berubah, dan tulisan ini sudah terbentuk dan membentuk karakter perilaku anak didik, ya, seluruh dunia, ya, dengan mengikuti arahan-arahan dan membaca buku yang diwajibkan itu, ini akan bisa menyesatkan banyak orang. Nah, jadi ini, Pak, ya, tajamnya pena itu lebih bahaya dari peluru, ya. Makanya hari ini termasuk salah satu perang yang dilancarkan kepada umat Islam itu adalah perang media. Dan senjatanya adalah media. 80% peperangan ini yang hari ini dilakukan untuk memerangi umat Islam, 80% menggunakan media. Sehingga hari ini banyak umat Islam yang murtad, banyak umat Islam yang lemah, banyak umat Islam yang berpikirnya kacau.
tidak mendapatkan pemahaman yang benar. Jangankan pemahaman yang apa namanya, yang mungkin membutuhkan pemikiran ya, yang luas ya. Ada 3 dasar pemahaman yang harus dimiliki umat Islam hari ini pun mereka tidak paham. Yaitu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, wa ma'rifatud din. Banyak yang tidak mengajarkan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, ya, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau mengajarkan 3 dasar ini adalah bekal utama kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita meninggal dunia, apa yang ditanyakan pertama kali? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Lah kalau kita misalnya siapa Tuhanmu? Man Rabbuka misalnya. Siapa nabimu? Man nabiyuka? Madinuka? Dan yang ketiga, apa agamamu? Sementara hari ini kita ini ya, dipertanyakan apakah betul-betul kita melaksanakan Islam, atau jangan-jangan Islam kita ini ya Islam-Islaman. Lah ini sangat berbahaya sekali. Padahal ini adalah bekal kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lah ternyata kita pun tidak memahami 3 dasar utama di dalam memahami Islam ini dengan baik. Nah ini yang kita khawatirkan. Dan hari ini peperangan itu dilancarkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu memiliki visi dan misi one world order. One world order itu mereka ingin menguasai dunia. Dunia ini di bawah kepemimpinan orang-orang Yahudi. Dan mereka menganggap selain Yahudi, mereka ini adalah hina. Nah ini keyakinan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana karakter orang-orang Yahudi. Oleh karena itu di dalam ayat ini ya, bahkan Ibnu Abbas mengatakan ketika mereka menyampaikan dengan perubahan-perubahan ya, tidak sesuai dengan kalamullah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Setelah mereka itu menyampaikan ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan kitabullah ya, atau hari ini tidak sesuai dengan Al-Quran, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Jadi orang-orang Yahudi ini Pak, ketika di Madinah itu mereka banyak yang masuk Islam. Tetapi keadaannya ya, mereka masuk dengan apa? Dengan berpura-pura masuk Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajak umat Islam yang sudah masuk Islam ini menjadi murtad. Nah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ya. Kemudian orang-orang munafik ya, orang-orang Yahudi itu menjadi orang-orang munafik ketika masuk Islam. Ketika mereka bersama orang-orang beriman, qalu amanna. Mereka mengatakan bahwa kami ini beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Ini sama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah ya, menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang munafik itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang-orang munafik ini ketika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian ya. Jangan khawatir, kami bersama kalian.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Allah menyebut mereka teman-temannya itu dengan apa? Syayatinihim. Setan-setan itu apabila mereka bertemu dengan setan-setan itu, berkumpul lagi dengan teman-temannya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ketika mereka kembali bersama dengan teman-temannya, kemudian untuk menjadikan mereka ragu, teman-temannya ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu akan menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan oleh Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyangga? Liyuhajukum bihi 'inda rabbikum. Artinya jangan sampai kalau kalian ketemu dengan orang-orang beriman itu menjelaskan yang sebenarnya isi daripada kitabullah. Nah, hari ini terjadi, Pak. Bagaimana umat Islam ini tidak mendapatkan penjelasan yang benar. Ulama-ulama yang benar menyampaikan al-haq, justru mereka dikriminalisasi, bahkan diasingkan, ada yang tidak boleh kembali ke sini lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Jadi pada saat mereka orang-orang kafir, mereka memiliki makar kepada orang-orang beriman. Apa rencana mereka? Rencana mereka itu ada 3. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka, yaitu mereka ingin menangkap kalian. Orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah-perintah, orang-orang yang menginginkan kekuasaan, kemudian orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, yang mengganti sistem Islam dengan sistem yang diinginkannya, ini mereka akan terus membuat makar, seperti Fir'aun, bagaimana Fir'aun selalu membuat makar, membunuh anak-anak, mengejar Musa. Kemudian bagaimana Fir'aun ini terus menerus melawan dan tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, hari ini pun banyak orang yang mengatakan seperti itu dan bersikap seperti itu. Orang yang sombong itu kata Rasulullah cirinya 2. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah dia akan senantiasa batarul haq, menolak kebenaran. Dan ini cirinya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, ini orang sombong, Pak. Orang-orang kafir itu baik kita kasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, mereka tidak beriman. Pasti menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Mereka ini telah ditutup hatinya. Nah, kemarin hari yang lalu, Kamis yang lalu kita membahas tentang hati, Karena apa? Mereka itu hatinya mengeras, mengeras, tidak mau menerima kebenaran, mati hatinya. Karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, matanya ditutup. Tidak mau Pak ngaji itu, Mereka dikasih tahu saja,
Diajak sholat, tidak mau, apalagi diajak ngaji. Diajak sholat tidak mau, apalagi diajak ngaji. Apalagi diajak memperjuangkan Islam. Yang mengorbankan harta, nyawa, air mata, semua dikorbankan. Kalau mau betul-betul menjadi seorang pejuang Islam, menjadi seorang mujahid, ya. Wong sholat aja nggak mau, ya. Apalagi ngaji, ya. Kalau ngaji pun datang ngantuk, tapi ngantuk itu bisa jadi wa anzala alaihimus sakinah, karena kita mendapat ketenangan, Pak, ya. Di majelis ilmu itu, orang yang ada di taman surga Allah, di majelis ilmu itu didatangkan kepadanya ketenangan, ya. Orang yang tidak bisa tidur pada malam hari, kira-kira orang itu galau apa kepikiran, Pak? Ya galau, ya kepikiran, tidak tenang. Karena apa? Kepikiran, waduh gak iso turu rek. Ya. Tapi begitu kita di Masjid Dzikrullah, taklim, ya, Masya Allah, bawaannya itu pengen ngantuk aja, ya. Soalnya apa? Hatinya tenang, senang, ya, adem ayem, rasanya ku enak, ya. Terus akhirnya apa? Ya, nah ini sakinah, Pak, ya, sakinah ini, ya. Tapi juga ada yang ngantuk itu mendatangkan bahaya. Kenapa? Lah ketika taklim ngantuk, begitu keluar kemudian ditanya, mau sing disampaikan iku apa? Ya, seakan-akan sudah tahu banyak disampaikan, ya, tentang isi materi yang tidak sesuai dengan disampaikan pada kajian tersebut. Akhirnya menyesatkan, ya. Wa idza aftau, kalau ditanya fadhallu wa adhallu, ya. Pernyataannya itu sesat dan menyesatkan. Nah, ini bahaya, Pak, kalau ngantuk itu, ya. Tapi insya Allah kalau, ya, antum-antum yang ada di sini insya Allah ngantuknya karena tenang, Pak, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Hanya dengan mengingat Allah, zikrullah, termasuk taklim ini adalah zikrullah. Kita mengkaji, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi tenang. Nah, sementara orang-orang munafik, orang-orang kafir ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau bapak ibu itu cari tenang, ya, enggak usah ke mall, ya, enggak usah cari refreshing ke villa-villa, cari mana, ya. Malah nanti galau jenengan, ya. Apalagi di mall ini banyak yang dilihat, ya. Ya, nanti dompetnya habis, tambah nggak tenang, ya. Nanti ke rumah sudah, ya, lihat barang, loh aku mau kok tuku ngene iki gaya apa, ya. Eman, ya, getun dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin mencari ketenangan, farta'u, ya. Farta'u fi riyadil jannah. Datanglah, hadirilah undangan-undangan di taman-taman surga Allah di dunia. Wa ma riyadul jannah halaqatu dzikr. Apa riyadul jannah itu? Maka Rasulullah mengatakan, riyadul jannah, taman-taman surga Allah di dunia adalah halaqatu dzikr, yaitu taman-taman surga Allah yang di dalamnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di taman-taman surga, selalu hadir di taman surga Allah di dunia ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di taman-taman surga di akhirat kelak. Amin. Dan orang yang sombong yang kedua, cirinya setelah menolak kebenaran pasti wa ghamtun nas. Orang ini selalu meremehkan manusia, ya. Nah, penguasa-penguasa hari ini kebanyakan mereka yang tidak mendasari kebijakan-kebijakannya dengan berdasarkan Islam, maka mereka rata-rata mereka akan memiliki sifat yang sombong. Sehingga ketika ada masyarakat atau umat ini memberikan masukan-masukan dengan landasan-landasan syariat, sudah ditolak, ya. Apalagi ada Islam, ditolak.
Kemudian mereka pun tidak menghargai para ulama hari ini. Sementara Islam itu salah satu yang berperan di dalam memerdekakan negara kita ini adalah para ulama. Tetapi para ulama sudah didiskriminasi. Seakan-akan bukan para ulama dan bukan Islam. Tidak ada peran penting Islam di dalam memerdekakan negara ini. Nah, hari ini sudah banyak diselewengkan seperti itu. Sejarah saja Pak, mereka selewengkan. Nah, dan mereka pun berani menyelewengkan Al-Quran. Ya. Sekarang kan banyak Pak, ya muncul ahli-ahli ya di dalam memberikan pemahaman terkait tentang masalah agama. Ya. Bahkan yang paling ngeri hari ini itu ulama sudah tidak dihargai, sudah diremehkan, direndahkan, muncul ya orang-orang yang kita tidak tahu profilnya dari mana. Ditelusuri sekolahnya dalam memahami agama ini, sekolah di Amerika, sekolahnya di Inggris, pulang-pulang mengajarkan Islam, mengajarkan agama. Akhirnya yang diajarkan adalah semua agama sama. Nggih napa mboten? Kemudian menurut kita semua agama sama niku leres napa mboten? Leres napa mboten? Nek leres Pak jenengan mboten napa? Mboten nyimak kajian nggih. Tafsir dari awal sampai sekarang ini ya. Bagaimana kita mengkaji dari ajaran nenek moyang kita ya, dari bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam, mila Ibrahim ya. Kemudian ada agama-agama ya. Ternyata agama Yahudi, agama Nasrani ini adalah dari agamanya Nabi Ibrahim ya. Agamanya apa Pak? Islam ya. Jadi kita jangan terkecoh. Tapi kenyataan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita atau bahkan kita mungkin dulu ya, itu menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kita menganggap agama sama ya. Nggih napa mboten? Nah hari ini Pak, dengan gaya yang berbeda, dengan cover yang berbeda, bahkan ada seorang penghafal Quran, anaknya seorang kiai, masuk gereja, menganggap bahwa ini adalah satu bentuk toleransi ya. Apakah begitu Islam mengajarkan toleransi? Apakah seperti itu? Kita harus mengikuti ya, sampai masuk ke dalam tempat ibadahnya, sampai mengikuti acaranya ya. Bahkan sholawatan pun di gereja Pak ya. Nggih napa mboten? Nggih. Kula mboten sampai ati Pak cerita detail ngoten niki. Jenengan paling nggih pun mirsani piyambak. Sudah lihat sendiri bagaimana viralnya kejadian itu. Dan itu seakan-akan biasa bagi orang-orang yang menganggap ini adalah toleransi. Dan ini adalah sebuah ajaran ya, ajaran Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini kita diingatkan oleh Allah, hati-hati ayyuhal mu'minun, hati-hati orang-orang yang beriman, jangan sampai kita menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yuharrifunal kalim, mengubah kata-katanya. Nah, kalau Syiah itu sudah langsung merubah Al-Quran ini Pak ya.
Kalau Syiah itu langsung dirubah isinya. Ada yang dirubah beberapa isi Al-Quran ini. Nah. Dan inilah ya, peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat ada orang-orang itu yang ketika berkumpul bersama orang-orang beriman itu mereka tidak nyaman, hatinya galau, ya, gelisah, ya. Kalau taklim itu Pak, ya, bokongnya itu megol pengen nang gak mari-mari sih Ustaz iki, ya. Kok suwe, padahal ya habis taklim ke warung ngopi, ya, sampai jam 1 kuat. Tapi taklim 30 menit sudah, aduh suwene, ya. Padahal ini taman surga ini Pak, Masya Allah, Masjid Dzikrullah ini habis taklim mesti nanti ada makanan. Ini padahal belum selesai, teh sudah keluar, ada teh, ada air putih, ada kopi, subhanallah, ya. Masya Allah nikmatnya kita ini, ya. Tapi ya banyak yang seperti ini tidak kerasan, ya. Nah disinilah ketika kita istiqomah, ya, ingin betul-betul mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari hari ini, itu mesti kita menghadapi banyak godaan, ya. Oleh karena itu saya sampaikan pada malam hari ini ada perkataan dari Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Al-Faqihus Syahyi, ya, Syahiyah, Al-Faqihus Syahiyah. Beliau mengatakan arba'atun min as'adin nas, ada 4 yang menyebabkan manusia itu bahagia. Ada 4 hal yang menyebabkan manusia itu bahagia. Dan bisa kebahagiaan itu kita lihat dari 4 hal ini. Yang pertama adalah man 'indahu rizqun yakfihi. Barang siapa yang memiliki rizki dan rizki itu bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, Masya Allah Pak, ya. Kalau orang itu memiliki rizki, ya, kemudian ya bahasanya itu wayahe boto ono, ya. Waktunya bayar sekolah anak, ada rezekinya. Waktunya bayar hutang, ada rezekinya. Tapi kalau hutang ini kalau bisa jangan sampai punya hutang Pak. Nah, nanti ini disampaikan sama Imam As-Sa'di rahimahullah. Nah, rizki yang barokah adalah rizki al-barokah, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-barakatu ziyadatul khair, ay ziyadatul ta'ah. Nah, kalau kita rizki kita ini barokah, maknanya apa? Indikatornya ya, kita bisa lihat Pak, anak kita rajin sholat, hafalan Qur'annya nambah, istri kita semakin soleha, kita sendiri pun semakin solih, ya, mengurangi di warung kopi, ya, lebih senang bersama istri, ya. Nah, jadi indikator rezekinya barokah itu bertambah kebaikan dan bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kok semakin hari semakin banyak dapat rezekinya kok tambah bermaksiat, nah ini cocok gak barokah ini rezekinya ini. Nah ini kita mengukurnya keberkahan itu di situ, bertambahnya kebaikan pada diri kita, pada diri keluarga. Kemudian yang kedua, baitun ya'wihi, yaitu indahu baitun ya'wi, punya rumah yang rumah itu bisa untuk berlindung, ya, merasa aman, nyaman di dalam rumah, ya. Kalau kita kan di rumah tidak nyaman Pak, nang omahe ku wis panas rasane. Padahal apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita baiti jannati, jadikan rumah kita itu seperti
surga. Kalau kita memiliki rumah seperti surga, maka yang ada di dalam rumah itu adalah ahlul jannah. Nah, kemudian kita juga harus betul-betul memperhatikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita perhatikan Pak, kalau kita ingin rumah kita ahlul jannah, rumah kita ini menjadi rumah surga, maka harus kita perhatikan pendidikan anak-anak kita, kemudian akhlak ya, anak-anak dan istri kita perhatikan betul. Jangan sampai di dalam rumah ini justru menjadi neraka. Kalau sudah neraka di dalam rumah, tidak mungkin kita itu kerasan di rumah. Ya. Wis ono masalah itu, ada saja masalah. Ya, begitu pulang ke rumah, ya. Padahal ciri-ciri wanita soleha itu apa Pak? Idza nadzarta sarotka. Kalau kalian memandang istri itu menyenangkan, hati senang, hati tenang, nyaman, aman. Tapi karena rumah ini ibarat neraka, pulang itu sudah melihat istri itu kayak zombie. Wis ambune gak enak, wis kok biyen ayu saiki kok dadi elek ya. Terus rumah acak-acakan, terus gak keurus dan lain sebagainya. Nah, akhirnya jadi panas. Nah, disinilah akhirnya terjadi keributan-keributan. Maka jadikan rumah kita itu baiti jannati. Nah, kalau sudah seperti itu, masya Allah, ya, insya Allah ada kebahagiaan pada diri kita. Sehingga As-Sa'di rahimahullah di dalam menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami ini kebaikan di dunia. Makna hasanatu fid dunya, makna kebaikan di dunia adalah zaujatun sholihah wa imamun adil. Jadi kebaikan di dunia yang kita dapatkan itu adalah apabila di dalam hidup kita ini mendapatkan istri yang soleha, ya, atau suami yang soleh, ada kebaikan pada diri suami dan istri kita. Dan yang kedua adalah kita memiliki imamun adil, memiliki pemimpin yang adil. Ini kita mendapatkan fid dunya hasanah. Kalau sudah istri soleha, ya, di rumah juga tenang. Nah, sudah begitu, keluarga ini adalah negara, ya, bagian negara paling terkecil, ya. Sehingga negara, ya, bangunan negara yang paling terkecil adalah keluarga. Nah, kalau sudah ini menjadi tenang, menjalankan syariat, maka di dalam masyarakat ini terbangun keluarga-keluarga as-sakinah mawaddah warahmah, terbangun sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan apa? Munculnya imamun adil. Karena apa? Imamun adil akan mengurus semua urusan masyarakat. Bahkan urusan kita pun itu ada pada imamun adil. Tapi kalau kita hari ini tidak menemukan dan tidak mendapatkan imamun adil, bagaimana urusan ekonomi? Kalau imamnya tidak adil, waduh, bagaimana terjadi korupsi berjamaah ini Pak, ya? Gini apa mboten? Luar biasa nggihnya. Pewanter ya. Karena memang kita merasakan bagaimana ekonomi kita hari ini sangat terpuruk dan orang sudah banyak terlilit riba. Ya. Kemudian bagaimana masalah pendidikan tidak terselesaikan dengan baik, bahkan pendidikan ini dijauhkan dari agama. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu para ulama menjelaskan di dalam kitab As-Siyasatu Syar'iyyah bahwa beliau mengatakan al-Islamu ussun was-sultanu harisun. Islam itu adalah pondasi, asas. Ya, maka semua aktivitas kita harus berlandaskan Islam. Was-sultanu harisun, dan kekuasaan ini adalah penjaganya. Kalau Islam tanpa sultan, tanpa kekuasaan, Islam ini akan lenyap Pak. Ya. Sedikit demi sedikit Islam ini akan
lenyap dan akan hilang karena tidak ada kekuasaan. Ya. Bagaimana hari ini kita banyak menemukan pelecehan ulama, pelecehan Al-Quran, pelecehan terhadap Allah, pelecehan kepada Rasulullah, dan semua ya itu kita temui dan tidak ada penyelesaian. Ya. Karena apa? Tidak ada kekuasaan Islam. Kemudian pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran ya atau ideologi-ideologi sekulerisme, liberalisme, bahkan komunisme itu menjadi ideologi yang favorit hari ini, Pak. Materialisme ya. Semua ukuran permasalahan itu diukur dengan materi, dengan dunia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Innamad dunya mata'ul ghurur." Dunia itu perhiasan yang menipu. Tetapi ada dunia yang itu menjadi perhiasan. In ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu, Pak, yang paling baik, perhiasan yang paling baik di dunia itu adalah wanita soleha. Makanya istri jenengan harus soleha. Suami ini jenengan nggih Bu, nggih harus soleh. Ini adalah perhiasan dunia yang paling indah. Lah bagaimana Ustadz yang enggak punya istri? Nah, monggo nggih. Monggo sedaya sami-sami ya, sami-sami golekke. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlunya kekuasaan yang menjaga Islam. Begitu juga kekuasaan tanpa Islam, maka kekuasaan ini akan hancur. Ya. Bagaimana kita melihat kekuasaan yang tidak disadari dengan sistem Islam? Kemudian awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Nah, jadi ketika mereka memiliki perencanaan-perencanaan, wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik yang memiliki perencanaan. Nah, sehingga kita ya harus fokus terhadap amal kita, harus fokus terhadap aktivitas kita. Oleh karena itu tadi Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam penjelasannya yang pertama adalah yang menjadikan kita bahagia adalah apa? Man 'indahu rizqun yakfihi wa man 'indahu baitun ya'wihi wa man 'indahu zaujatun tardi. Yaitu orang yang memiliki istri ya yang ridho kepadanya. Kemudian yang terakhir, salima minad-daini yuthkiluhu au yu'dhihi, yaitu orang yang selamat dari hutang yang memberatkan dan menghinakannya. Nah, jadi orang yang paling bahagia itu ya orang yang tidak punya hutang ya. Apalagi hutang yang memberatkan. Nah, ini jelas indikator kebahagiaan seseorang itu ya bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ya. Salah satunya adalah tidak punya hutang ya. Kalau punya hutang itu Pak biasanya ya akan memiliki sifat-sifat yang di luar kepribadian kita ya. Suka bohong ya, kalau hutangnya banyak itu kalau ditagih bisa bayar, tapi bilangnya tidak bisa bayar hari ini, ya, dipakai yang lain. Tapi besok hutang lagi, ya. Nah, karena apa? Sekarang itu banyak penawaran seperti itu, Pak. Masya Allah ya. Di apa namanya? Di Simo saja itu saya lihat orang jual tahu tek itu hutangnya numpuk-numpuk. Jual ya. Masya Allah ya, ternyata memang diiming-imingi ya, hutang 200.000 bayarnya sehari 1.000 ya, tapi setiap hari didatangi ya.
Kayak yang datangi itu pakai sepeda motor, ya, terus pakai ya pakaian hitam-hitam, ya. Nah mengerikan ya, apalagi bawa pistol, ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya khususnya dan kepada para jamaah umumnya. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat ini kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik, ya. Di mana di dalam ayat ini juga Ibnu Abbas mengatakan mereka ini adalah orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi, ya. Dari kalangan orang Yahudi. Jadi di dalam penjelasan yang lalu sudah kita sampaikan karakter orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, dan juga bagaimana orang-orang munafik, ya, yang berpura-pura masuk Islam, ya, dan kemudian mereka menghancurkan Islam dan kemudian ingin menjadikan umat Islam, orang-orang Islam yang sudah istiqomah di dalam Islam itu memusuhi Islam, ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap sabar berpegang teguh kepada Islam, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.